Assalamualaikum sahabat gudang cerita. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, pagi yang damai berubah jadi jeritan. Ombak biru tiba-tiba menjelma menjadi monster rakus. Merobek rumah, menelan anak-anak, memisahkan ibu dari bayinya. Desa yang bersujud setiap subuh kini luluh lantak tak bersisa. Tak ada yang menyangka bahwa di tengah kehancuran itu, seorang perempuan asing akan datang. Bukan membawa kata-kata, tapi segunung uang dan segenggam rahasia. Siapa dia? Dan mengapa dia tahu bencana ini? Bahkan sebelum berita menyebar, fajar baru saja menyentuh cakrawala desa Lok Pasir. Langit memerah lembut, dan embusan angin laut mengelus wajah para nelayan yang mulai bersiap turun ke laut. Burung camar berputar di atas pantai, seolah ikut menyambut hari yang akan dimulai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang aneh pagi itu. Air laut yang biasanya bersahabat tampak surut dengan cara yang tak wajar. Dasar laut yang biasanya tersembunyi kini terbuka begitu luas. Ikan-ikan kecil berloncatan tanpa air. Anak-anak berlarian ke pesisir dengan riang, belum mengerti bahaya yang sedang mengintai. Seorang nelayan tua bernama Pak Leman menatap laut dengan dahi berkerut. Hatinya gelisah. Ia pernah mendengar cerita dari saudaranya yang tinggal di luar negeri tentang laut yang surut seperti ini. Tapi ia tak pernah menyangka akan melihatnya sendiri. Balik, cepat balik, bisiknya pada dirinya sendiri sebelum akhirnya berteriak. Air laut aneh. Semua orang menjauh dari pantai. Namun suaranya tertelan oleh gelak tawa anak-anak dan riuh aktivitas pagi. Tak lama kemudian, tanah berguncang. Goyangan kuat membuat orang-orang kehilangan keseimbangan. Rumah-rumah kayu berderak, burung-burung beterbangan panik. Dan lalu, terdengarlah suara gemuruh dari kejauhan. Seperti ribuan drum ditabuh sekaligus. Warga yang mulai panik menoleh ke arah laut. Sebuah dinding air setinggi pohon kelapa mendekat dengan kecepatan yang tak bisa dipercaya. Tsunami. Jeritan meledak. Anak-anak menjerit mencari ibunya. Orang tua mencoba berlari dengan kaki yang gemetar. Tapi waktu terlalu sempit, dan gelombang terlalu besar. Air menyapu apapun yang dilewatinya. Rumah, perahu, binatang, bahkan kenangan. Laut yang selama ini mereka puja dan cintai berubah menjadi kekuatan pemusnah yang dingin dan tak berperasaan. Ketika gelombang pertama surut, desa itu tak lagi sama. Yang tersisa hanya sisa-sisa kehidupan. Beberapa orang selamat dengan tubuh luka dan hati yang remuk. Mereka duduk di antara reruntuhan, memandang kosong ke arah laut yang kini tenang, seolah tak pernah marah. Langit kembali cerah, tapi bukan lagi langit yang sama. Fajar yang biasanya menghangatkan tanah Lok Pasir kini terasa asing. Udara lembab, seperti menyimpan rahasia yang tak terucap. Di tepi dermaga kecil yang terbuat dari papan kayu tua, para nelayan menyusun jaring dan ember. Anak-anak membantu dengan semangat, berharap bisa ikut berlayar meski hanya sampai ujung tanjung. Mbak Nisa, seorang ibu muda dengan 2 anak, sedang menjemur pakaian. Suaminya, Fauzi, belum pulang dari melaut semalam. Ia berdiri sambil memicingkan mata ke arah laut, berharap melihat titik perahu kecil di kejauhan. Namun yang terlihat justru aneh. Laut surut. Tapi bukan surut biasa. Tanah berlumpur muncul hingga beberapa ratus meter ke tengah. Karang-karang yang biasanya terendam kini menganga. Ikan-ikan menggeliat tanpa air, seperti memohon kembali ke pelukannya yang asin. Nak, jangan ke sana, seru Mbak Nisa, melihat anaknya yang paling kecil berlari ke arah laut. Tapi suara ibunya kalah oleh rasa ingin tahu anak-anak yang melihat ikan bergelimpangan. Pak Leman, nelayan sepuh yang dihormati, melangkah pelan ke arah dermaga. Matanya tajam, menatap garis horizon. Pengalamannya yang panjang membuatnya tak bisa mengabaikan firasat buruk. Laut tidak sedang bersahabat, gumamnya. Ia lalu berseru, semua orang, jauhi pantai. Ini bukan waktu main-main. Beberapa orang mulai gelisah. Tapi banyak yang ragu. Sebab mereka tak pernah mengalami hal seperti ini. Mereka tak tahu bahwa jauh di dasar laut, 2 lempeng bumi baru saja saling dorong. Menyimpan energi yang dilepaskan ke atas dalam bentuk gelombang mematikan. Guncangan pun datang. Tanah bergetar hebat. Rumah-rumah kayu bergoyang. Panci jatuh dari gantungan. Tembok masjid retak.
Anak-anak berteriak. Orang dewasa tak tahu harus lari kemana. Di ladang, sapi-sapi meringkik ketakutan. Dan saat semua belum selesai mencerna guncangan itu, datanglah suara mengerikan dari laut. Bukan sekadar gemuruh, tapi seperti raungan makhluk purba. Beberapa warga mematung saat melihat apa yang datang. Gelombang setinggi rumah 2 lantai menggulung dari kejauhan, mendekat, dan makin membesar. Allah tsunami! Teriakan itu membuat semua berlari. Tapi kaki manusia tak mampu menandingi kecepatan air. Gelombang pertama menghantam seperti palu raksasa. Papan-papan rumah berhamburan. Genting beterbangan. Perahu-perahu pecah seperti ranting. Manusia tergulung bersama lumpur, kayu, dan puing-puing. Dalam hitungan detik, desa itu tenggelam. Ketika gelombang mundur, ia menyeret banyak hal. Benda, nyal, kenangan. Lalu datang lagi gelombang kedua, lebih tinggi, lebih beringas. Orang-orang yang sempat lari ke bukit masih bisa melihat bagaimana tempat tinggal mereka disapu seperti debu. Seorang anak perempuan berdiri di atas batu besar, memanggil-manggil ibunya yang tak terlihat lagi. Suaranya serak oleh tangis. Waktu seperti melambat. Tak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Ada yang menyebut nama Allah, ada yang hanya diam, matanya kosong memandang kehancuran. Ketika air benar-benar surut, desa Lok Pasir tak lagi berbentuk desa. Hanya tanah berlumpur dengan sisa-sisa kayu dan seng berserakan. Mayat-mayat tergeletak, beberapa masih dalam posisi seperti hendak berlari. Yang hidup duduk di antara puing, tidak percaya bahwa pagi yang dimulai dengan rutinitas biasa telah berubah menjadi awal bencana besar. Di atas bukit kecil, belasan orang bertahan. Di antaranya Pak Leman, Mbak Nisa, dan beberapa anak. Mereka kedinginan, lapar, dan bingung. Tidak ada sinyal. Tidak ada bantuan. Hari berganti malam. Langit cerah, tapi tak seindah biasanya. Langit kini terasa jauh. Bintang bersinar terang, seolah menyoroti sisa manusia yang mencoba bertahan di tengah kehancuran. Anak-anak menangis karena lapar. Orang tua menggigil karena dingin. Tak ada selimut. Tak ada makanan. Hanya keyakinan bahwa Allah masih melihat mereka. Di kejauhan, suara helikopter sesekali terdengar. Tapi tak satu pun mendarat. Jalan darat terputus. Sinyal radio tak menjangkau. Lok Pasir terisolasi. Sendiri. Namun, harapan masih menyala kecil dalam dada Pak Leman. Ia berdiri, melihat ke langit malam, dan berbisik lirih. Allah tidak tidur. Akan datang pertolongan. Entah dari mana, entah dari siapa. Dan esok harinya, langit mengantar jawaban itu. Matahari pagi menembus sela-sela kabut tipis yang menyelimuti bukit kecil di pinggir Lok Pasir. Puluhan warga yang berhasil selamat mulai terbangun dari malam penuh kelaparan dan ketakutan. Udara dingin belum beranjak sepenuhnya, dan sisa lumpur pada tubuh mereka mulai mengering, membekas seperti luka yang tak terlihat. Mereka duduk diam, saling menatap dengan wajah kosong. Beberapa masih menangis diam-diam, terutama anak-anak yang kehilangan orang tuanya dalam satu hentakan air. Pak Leman duduk bersandar pada sebatang pohon yang nyaris tumbang. Tubuhnya lelah, tapi matanya terus awas. Ia tahu, rasa panik bisa menyebar seperti api jika tak ada satupun yang bersuara. Ia berdiri, membersihkan kerikil dari sarung yang ia pakai, lalu menepuk-nepuk lututnya. "Kita masih hidup," katanya pelan namun tegas. Suara itu seperti sinyal bagi yang lain untuk kembali bernapas. Mereka mulai bergerak. Beberapa mencari ranting untuk api, yang lain mulai memeriksa luka-luka. Mbak Nisa tengah merawat seorang anak laki-laki yang lututnya robek terkena seng saat berlari. Ia mengoyak lengan bajunya untuk membalutnya. Tangannya gemetar, tapi ia tak berhenti. "Pak, ada suara," bisik salah seorang remaja sambil menunjuk ke arah timur. Semua menengadah. Di kejauhan, samar-samar, terdengar gemuruh tak wajar. Seperti suara binatang besar terbang. Lalu bentuknya tampak. Sebuah helikopter sipil, berwarna putih dan merah, perlahan mendekat dari arah laut. Suara baling-balingnya membuat anak-anak menutup telinga. Helikopter itu melayang rendah di atas desa yang luluh lantah. 2 kali ia berputar, seolah mencari tempat mendarat,
lalu perlahan mengarah ke lapangan kecil di ujung bukit. Tanahnya tidak rata, tapi cukup terbuka. Debu beterbangan. Warga yang bisa berdiri mulai mendekat perlahan. Harapan menyala di mata mereka. Dari pintu helikopter, turun seorang perempuan berhijab lebar berwarna coklat tanah. Usianya sekitar 50 tahun, matanya tajam namun teduh. Ia membawa tongkat kecil, bukan karena lemah, tapi sebagai penyangga langkahnya yang pasti. Di belakangnya, 2 orang laki-laki muda ikut turun, mendorong kotak logistik besar. "Assalamualaikum." Suara perempuan itu menggetarkan udara pagi. Beberapa warga membalas salam itu, masih dengan heran dan bingung. Pak Leman melangkah maju, menyambutnya. "Waalaikumsalam. Ibu siapa?" "Nama saya Hajah Ramlah," jawabnya. "Saya datang untuk kalian." Warga saling berpandangan. Siapa Hajah Ramlah? Dari mana ia tahu tentang Lok Pasir? Belum ada berita, belum ada bantuan lain. Listrik mati. Sinyal hilang. Dunia seperti tak tahu desa ini telah tenggelam. Namun wanita itu bukan hanya datang dengan kata-kata. Ia datang dengan segunung bantuan nyata. Kotak logistik dibuka. Isinya makanan siap saji, air mineral, selimut hangat, perban, minyak gosok, pakaian baru. Dan tak lama, dari dalam helikopter berikutnya, yang datang selang 1 jam kemudian, dibongkar karung-karung uang tunai. Di dalamnya, pecahan ratusan ribu, dibungkus rapi. Dalam jumlah yang tak pernah dilihat warga seumur hidup mereka. Bagi yang kehilangan rumah, kita akan bangun kembali. Yang kehilangan anggota keluarga, akan kita urus sampai akhir, ujar Bu Hajah tenang. Tapi sekarang, kalian harus makan dulu. Warga menangis. Tangis yang tak tertahankan, bukan karena duka, tapi karena rasa tak percaya. Bahwa dalam kehancuran, ada tangan yang datang dari langit. 3 hari berlalu. Kamp tenda darurat telah didirikan di tanah lapang. Dapur umum menyala sepanjang hari. Setiap anak mendapat susu dan selimut. Tiap ibu diberi makanan tambahan dan vitamin. Warga mulai beraktivitas, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena harapan mulai tumbuh kembali. Malam keempat, Bu Hajah duduk bersila di bawah pohon besar bersama Pak Leman, Mbak Nisa, dan beberapa tokoh warga lainnya. Cahaya api unggun memantulkan bayangan mereka ke tanah. Di depan mereka, secangkir kopi hangat berasap tipis. "Ibu bukan dari sini, kan?" tanya Pak Leman. Bu Hajah tersenyum kecil. "Saya lahir bukan di desa ini, tapi tidak jauh dari sini. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya juga kehilangan rumah karena banjir bandang. Kedua orang tua saya meninggal waktu itu." Semua diam mendengar kisah itu. Suara jangkrik menjadi latar alami pertemuan malam itu. "Saya hidup sebatang kara di usia 17. Lalu merantau ke Medan, terus ke Malaysia. Mulai dari cuci piring, pelayan restoran, sampai akhirnya ditawari kerja tetap oleh pasangan tua pemilik restoran. Mereka baik hati, bahkan mengangkat saya jadi anak." Ia menatap api. Matanya memantulkan kenangan jauh. "Saya tidak pernah sekolah tinggi, tapi saya diajari bagaimana mengatur usaha. Saat mereka meninggal, seluruh saham restoran diwariskan ke saya. Lalu saya kembangkan. Buka cabang. Buka gudang sendiri. Impor bahan. Sekarang, Allah beri saya rezeki yang mungkin tak bisa saya habiskan sendiri seumur hidup." Pak Leman mengangguk pelan. Mbak Nisa menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. "Tapi saya selalu ingat bahwa semuanya titipan. Dan ketika saya melihat berita tentang gempa besar di wilayah Barat Aceh, saya langsung tahu, saya harus pulang. Saya punya helikopter pribadi, saya punya uang, dan saya punya janji kepada diri sendiri, bahwa jika suatu hari tanah ini menangis, saya tak akan tinggal diam." Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Bahkan anak-anak yang biasanya berisik kini tidur lelap dalam tenda hangat yang baru didirikan. "Kita tak tahu bagaimana membalas kebaikan ibu," ujar Pak Leman lirih. "Jangan dibalas," sahut Bu Hajah. "Cukup bantu saya bangun desa ini lebih baik dari sebelumnya." Hari demi hari, desa Lok Pasir bukan sekadar pulih, tapi menjelma menjadi tempat harapan baru. Yayasan kecil didirikan oleh Bu Hajah untuk kelangsungan bantuan. Ia tak hanya memberi uang lalu pergi,
tetapi menetap sementara di rumah kayu sederhana yang dibangun di dekat lapangan. Anak-anak kini bisa bermain dengan buku dan alat tulis yang dibagikan gratis. Setiap pagi, para relawan mengadakan kelas belajar sementara. Di sore hari, ibu-ibu belajar menjahit. Para lelaki diajari memperbaiki perahu dan membuat alat tangkap ikan yang lebih modern. Di salah satu kelas, Mbak Nisa mulai mengajarkan huruf-huruf hijaiyah sambil menggendong bayinya yang baru lahir. Bayi yang ia beri nama Ramlah. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, agar namanya jadi doa. 3 minggu telah berlalu sejak tsunami memporak-porandakan desa Lok Pasir. Namun waktu terasa lebih lambat di sana. Bukan karena penderitaan, tapi karena tiap hari membawa perubahan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tanah yang dulu dipenuhi lumpur dan puing-puing kini mulai rapi. Jalan setapak mulai terbentuk. Tenda-tenda relawan berdiri lebih kokoh. Anak-anak berlarian, tidak lagi hanya karena lapar atau takut, tapi karena sedang bermain kejar-kejaran seperti sedia kala. Bu Hajah Ramlah berdiri di atas bukit kecil di sisi timur desa, menatap matahari pagi. Ia memakai gamis sederhana dan jilbab lebar, tanpa hiasan, hanya satu bros kecil bergambar pohon rindang di dadanya. Di tangannya tergenggam sebuah buku catatan yang selalu ia bawa, berisi data, sketsa, rencana, dan nama-nama warga yang ia pelajari satu persatu. Ia tidak sekadar memberi, tapi juga mencatat. Siapa yang kehilangan rumah, siapa yang kehilangan keluarga, siapa yang masih trauma dan belum bisa tidur malam. Semua tertulis rapi. Bu Hajah, sapa Pak Leman sambil membawa 2 cangkir kopi. Pagi ini kabut agak tebal. Tapi saya lihat ibu sudah berdiri sejak subuh. Bu Hajah menerima cangkir itu dengan senyum. Saya terbangun oleh suara adzan. Lalu tak bisa tidur lagi. Mungkin hati saya masih berat melihat desa ini belum benar-benar berdiri. Padahal banyak yang bilang, desa ini berubah luar biasa cepat. Dan semua itu karena ibu. Ia menggeleng. Bukan karena saya. Karena Allah kasih kekuatan pada kalian. Saya hanya alat. Pak Leman diam sejenak. Kemudian ia duduk di batu besar di sampingnya. Saya dengar ibu akan mendatangkan tim arsitek dari Banda Aceh. Ya, bukan untuk membangun rumah mewah, tapi rumah yang kuat, tahan gempa, dan ada sistem evakuasi kalau bencana datang lagi. Saya juga ingin bangun menara pemantau, dengan alarm, supaya kita tak lagi dibutakan oleh laut. Pak Leman mengangguk. Ibu seperti tahu persis apa yang kami butuhkan. Saya tidak tahu segalanya, Pak. Tapi saya tahu satu hal, bahwa tak ada penderitaan yang patut diulang hanya karena kita lalai belajar. Beberapa hari kemudian, sebuah truk besar masuk ke Lok Pasir. Di atasnya ada peralatan berat dan bahan bangunan. Warga menyambut kedatangan truk itu seperti menyambut musim panen. Tidak ada yang mengeluh meski harus membantu menurunkan barang seharian. Keringat mereka adalah bentuk syukur yang tak bisa dibeli. Bu Hajah memimpin pembangunan dari depan. Ia tidak berdiri dari jauh, tapi ikut mencangkul, mengangkat batu, dan membagi makanan kepada para pekerja. Hal ini membuat semua orang kagum sekaligus heran. Di suatu malam, saat para relawan beristirahat di tenda dapur umum, beberapa pemuda membicarakannya. Ibu itu aneh ya. Punya uang segunung, tapi hidup seperti kita, kata Rahman, pemuda berusia 21 yang kehilangan ibunya dalam tsunami. Iya. Kalau aku yang punya uang segitu, mungkin sudah tinggal di hotel, duduk manis nunggu laporan, sahut Budi sambil tertawa kecil. Tapi Bu Hajah tidak seperti itu. Dia bahkan tidur di tenda kecil. Pernah aku lihat, dia cuma makan nasi putih sama sambal. Kenapa ya? Yang menjawab bukan sesama pemuda, tapi suara tua dari sudut ruangan. Pak Leman yang sedang menyulut api unggun sambil menyiapkan air panas berkata, karena uang tidak bisa membeli nama yang baik. Dan Bu Hajah tidak sedang membeli pujian. Ia sedang menunaikan janji. Ketiganya terdiam. Kisah tentang sosok Bu Hajah menyebar pelan ke desa-desa sekitar. Banyak yang mengira bahwa bantuan yang datang ke Lok Pasir bersumber dari pemerintah atau lembaga besar luar negeri. Tapi nyatanya, semuanya berasal dari satu orang perempuan yang wajahnya pun belum tentu dikenal. Suatu hari, datanglah 2 orang pejabat dari kabupaten.
Mereka membawa kendaraan mewah dan rombongan wartawan. Tujuannya jelas. Mereka ingin mengangkat cerita Bu Hajah ke media, menjadikannya simbol. Mereka ingin menggunakan kebaikan itu sebagai bahan pencitraan. Bu Hajah, kata seorang pejabat sambil mengulurkan tangan dan senyum yang dipaksakan, kami sangat menghargai kerja Ibu. Dan kami ingin menyampaikan rasa hormat dengan membuat acara penyerahan penghargaan. Disiarkan langsung. Bu Hajah menatapnya tenang. Saya tidak butuh penghargaan. Tapi ini untuk motivasi. Untuk menunjukkan bahwa negara hadir bersama rakyat. Kalau benar negara hadir, mengapa baru datang sekarang? Pejabat itu terdiam. Tidak menyangka akan dijawab seperti itu. Saya di sini bukan untuk dipotret. Saya di sini untuk membantu mereka berdiri lagi. Kalau Bapak mau membantu, bantu dalam diam. Kirim logistik, air bersih, atau alat pertukangan. Tapi jangan bawa kamera ke tengah luka yang belum kering. Wartawan yang mendengar itu menunduk. Tidak ada yang berani mengangkat kamera. Tak satu pun gambar diambil hari itu. Dan rombongan itu pun kembali pulang, membawa rasa malu yang tidak bisa dihapus oleh siaran berita. 1 bulan berlalu. Desa Lok Pasir perlahan menjelma jadi desa percontohan. Rumah-rumah panggung mulai berdiri. Saluran air dibuat. Pembangkit listrik tenaga surya dipasang di beberapa titik. Sekolah darurat yang awalnya tenda kini berubah menjadi bangunan beratap seng. Anak-anak kembali belajar mengeja, menghitung, dan menyanyi. Bu Hajah membentuk koperasi. Setiap keluarga diberi modal awal, bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dikembangkan. Ia mengundang mentor dari luar untuk melatih warga tentang pengelolaan keuangan, manajemen kecil, dan strategi usaha. Beberapa ibu mulai membuat keripik rumput laut. Para pemuda membuka bengkel motor sederhana. Para nelayan belajar menggunakan perahu bermotor yang lebih efisien. Dalam waktu yang sangat singkat, Lok Pasir bukan hanya bangkit. Ia tumbuh menjadi lambang keteguhan hati dan keberanian untuk bangkit dari dasar. Tapi di balik semua keberhasilan itu, ada satu rahasia kecil yang hanya diketahui segelintir orang. Bahwa uang segunung yang dibawa Bu Hajah bukanlah miliknya pribadi sepenuhnya. Ia memang kaya, tapi tak sebegitu kaya hingga bisa membangun desa sendirian. Uang itu berasal dari dana yang ia kumpulkan sejak bertahun-tahun lalu. Setiap laba usahanya, 30% ia sisihkan untuk satu tujuan, membantu siapapun yang terkena musibah seperti dirinya dahulu. Ia menyebutnya tabungan duka. Sebuah cadangan kemanusiaan. Ia menyimpan di beberapa bank syariah, dengan sistem khusus. Dan saat mendengar tsunami menghantam Aceh, ia mencairkan semuanya. Tanpa ragu, tanpa syarat. Ia tidak ingin semua orang tahu hal ini. Karena menurutnya, kebaikan yang diiklankan kehilangan nilai di sisi Allah. Di suatu sore, setelah hujan gerimis reda, Bu Hajah duduk sendirian di halaman rumah kayu yang kini jadi tempat tinggalnya. Ia membuka buku catatan. Di dalamnya, banyak nama sudah diberi tanda centang. Tapi masih ada puluhan lainnya yang belum. Ia menghela napas. Bukan karena lelah, tapi karena tahu pekerjaannya belum selesai. Lalu datanglah seorang anak perempuan kecil. Rambutnya dikuncir 2, mengenakan baju merah muda dan membawa bunga liar di tangannya. Ibu Hajah, katanya pelan. Bu Hajah menoleh. Ya, sayang. Aku mau kasih bunga. Kata Umi, kalau seseorang baik sama kita, kita kasih bunga. Bu Hajah tersenyum, mengambil bunga itu dan menciumnya lembut. Terima kasih. Nak, siapa namamu? Ramlah, jawab anak itu. Mata Bu Hajah berkaca-kaca. Dan langit Lok Pasir perlahan berubah jingga, menutup hari dengan cahaya hangat. Cahaya yang tidak berasal dari matahari semata, tapi dari hati-hati yang telah dibangkitkan oleh kasih, pengorbanan, dan keyakinan bahwa Allah selalu hadir lewat tangan hamba-hambanya yang ikhlas. Matahari mulai condong ke barat. Bayang-bayang rumah panggung baru di desa Lok Pasir memanjang ke tanah basah. Semilir angin membawa aroma asin laut dan bau kayu segar dari bangunan yang baru selesai dibangun 2 hari lalu. Desa itu kini tidak lagi tampak seperti korban bencana. Justru lebih tertata, lebih bersih, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, di balik kebangkitan fisik itu, tersimpan luka yang tidak mudah sembuh. Luka yang tak terlihat mata,
tapi terasa setiap malam dalam sunyi. Trauma. Anak-anak masih sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa sebab. Mereka mengigau, menyebut nama ibu yang tak kembali, ayah yang tersapu ombak, rumah yang tak sempat diselamatkan. Bahkan saat tawa terdengar siang hari, malam selalu datang membawa bayang-bayang dari laut. Bu Hajah tahu luka seperti itu tak bisa diobati dengan uang. Maka ia mengundang beberapa sahabat lamanya dari Banda Aceh. Seorang di antaranya adalah Bu Salma, seorang psikolog anak yang pernah membantu korban konflik bersenjata. Kita bisa bangun rumah dan sekolah, kata Bu Hajah saat menyambut Bu Salma, tapi membangun hati butuh cara lain. Hari-hari berikutnya, diadakan sesi bermain dan bercerita untuk anak-anak. Di bawah pohon rindang, anak-anak diajak menggambar. Mereka diberi kertas, krayon, dan kebebasan menumpahkan isi kepala. Dan hasilnya membuat dada sesak. Hampir semua anak menggambar gelombang besar, rumah hancur, dan matahari yang separuh tenggelam. Tak satu pun menggambar keluarga utuh. Tak satu pun menggambar laut sebagai tempat bermain. Bu Salma mendekati seorang anak bernama Udin, yang menggambar dirinya berdiri sendirian di atas perahu miring. Di bawahnya, tertulis kata-kata goyah, "Saya tidak tahu mau kemana." "Kamu menggambar ini karena takut, ya?" tanya Bu Salma lembut. Udin mengangguk. "Saya masih dengar suara air waktu tidur. Kadang-kadang saya pikir, tsunami akan datang lagi. Kalau tsunami datang lagi, kamu akan kemana?" "Saya tidak tahu," bisiknya, "mungkin saya ikut ayah saja." Ayah Udin sudah meninggal. Tubuhnya ditemukan 3 hari setelah tsunami, terjepit di balik balok beton dekat pelabuhan kecil. Udin melihat langsung saat jenazah itu diangkat. Sejak hari itu, ia jarang bicara. Bu Salma menggenggam tangan Udin. "Kita akan buat tempat yang aman di sini, supaya kamu tidak perlu lari, dan tidak perlu sendiri." Dan benar saja. Di pekarangan belakang sekolah darurat, didirikan ruang aman. Sebuah bangunan kecil dari kayu dan bambu, terbuka, beralaskan tikar, tempat anak-anak bisa berbicara, menggambar, menangis, dan tidak dihakimi. Tiap sore, para relawan menemani mereka di sana. Di sisi lain desa, masalah lain muncul. Beberapa warga mulai bertanya tentang keuangan. "Apa semua bantuan ini bisa bertahan lama?" tanya seorang pria bernama Fikri dalam pertemuan warga. "Apa kita akan terus bergantung pada Bu Hajah? Bagaimana kalau nanti beliau pergi?" Pertanyaan itu masuk akal. Bahkan Bu Hajah sendiri menyambutnya dengan lapang. "Saya memang tidak akan selamanya di sini," ujarnya pada rapat umum malam itu. "Saya datang bukan untuk membangun ketergantungan. Saya datang untuk menyalakan kembali semangat kalian." Ia berdiri, memegang papan tulis kecil, lalu menulis satu kalimat. "Yang menerima boleh lupa, tapi yang memberi tak boleh lupa tujuannya. Saya bukan ingin dikenal. Saya ingin kalian kenal diri kalian sendiri. Kalian bukan korban. Kalian adalah pejuang yang tersisa. Dan tidak ada pejuang yang menunggu disuapi." Malam itu, warga mulai menyadari bahwa masa bantuan darurat harus berubah jadi kemandirian. Maka dimulailah peralihan. Koperasi desa diberi struktur formal, dengan bendahara, sekretaris, dan ketua yang dipilih warga sendiri. Modal usaha yang semula disalurkan lewat Bu Hajah, kini dikelola bersama. Setiap pengeluaran dicatat, disahkan, dan diumumkan setiap akhir pekan. Bu Hajah perlahan mengambil peran sebagai pengawas. Ia tidak lagi di garis depan, tapi tetap hadir. Dengan begitu, warga belajar berdiri tanpa mengandalkannya. Namun, bukan semua orang bisa menerima perubahan dengan hati bersih. Di pojok utara desa, seorang pemuda bernama Zain mulai merasa iri. Ia dulunya seorang pengepul ikan, punya 2 kapal dan 5 pekerja. Setelah tsunami, kapal dan pekerjanya hilang. Ia merasa posisinya sebagai orang penting runtuh. Kini, ia hanya salah satu warga yang ikut antre bantuan. Ibu Hajah itu baik, tapi terlalu ikut campur, katanya pada teman-temannya. Koperasi ini hanya bikin ribet. Dulu kita bebas jual ke siapa saja, sekarang harus lewat sistem. Kata-kata itu diam-diam disebarkan. Lewat bisik-bisik. Lewat gumaman saat antre. Lewat komentar di warung.
Sampai akhirnya, satu sore, muncul berita bahwa uang koperasi hilang 2 juta rupiah. Panik menjalar. Semua saling curiga. Rapat darurat digelar. Zain ikut hadir, duduk di barisan depan dengan wajah penuh kekhawatiran pura-pura. Ini membuktikan bahwa sistem ini rapuh, katanya lantang. Kita harus kembali seperti dulu. Uang dipegang masing-masing. Tapi Bu Hajah tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu 1 malam. Dan malam itu, ia duduk di ruang koperasi sendirian, membuka kembali semua catatan, semua bukti transaksi. Dan paginya, ia menemukan jawabannya. Uang itu tidak hilang. Hanya salah dicatat. Ada duplikat pembelian bahan bangunan yang belum dicoret dari stok gudang. Setelah diperiksa, sisa bahan itu masih ada. Uang tidak dicuri. Hanya tertunda pencatatan. Rapat kembali digelar. Semua lega. Tapi Bu Hajah tidak berhenti di sana. Ia berdiri, lalu mengeluarkan satu kertas. Ini salinan laporan koperasi minggu lalu. Dan di bawahnya, saya temukan catatan tulisan tangan yang bukan milik petugas koperasi. Kertas itu dibagikan. Ternyata tulisan Zain. Ia pernah membantu menyusun barang gudang dan iseng menuliskan angka pengeluaran yang salah. Tapi lupa membuang catatannya. Dari situlah awal kekeliruan pembukuan terjadi. Semua mata memandang Zain. Maafkan saya, katanya lirih. Namun Bu Hajah tidak mempermalukannya. Kita semua pernah salah. Tapi kecurigaan adalah racun. Dan saya tak ingin racun itu merusak desa ini. Ia mengajak Zain duduk, lalu mengusulkan agar Zain diangkat menjadi pengawas gudang. Supaya bisa belajar langsung, dan tidak lagi menebak dari luar. Warga menyetujui. Dan sejak hari itu, Zain berubah. Bukan karena dimarahi, tapi karena diampuni. Hari ke-72 sejak tsunami. Sebuah mobil van masuk ke desa, membawa undangan resmi. Pemerintah provinsi akan menggelar acara peringatan bencana dan mengundang semua pihak yang terlibat dalam penanganan. Nama Bu Hajah ada di daftar penerima penghargaan. Tapi ia menolak hadir. Ia menyerahkan undangan itu pada Pak Leman. Wakili saya. Dan tolong sampaikan, saya sudah cukup dengan senyum anak-anak di sini. Pak Leman mengangguk. Tapi kenapa benar-benar tidak mau muncul? Saya tidak sedang menanam nama. Saya sedang menanam amal. Dan amal itu seperti biji. Ia tumbuh lebih baik saat tidak diganggu cahaya sorotan. Hari-hari berlalu. Bulan berganti. Musim berganti. Dan Bu Hajah pun pamit untuk kembali ke Malaysia, ke perusahaannya yang telah ia tinggal selama berbulan-bulan. Namun sebelum pergi, ia tinggalkan sebuah surat. Surat itu dibacakan di tengah lapangan oleh kepala desa. Isinya pendek. Kalau suatu hari nanti aku tiada, jangan doakan agar aku dikenang. Tapi doakan agar desa ini tetap tumbuh. Karena semua yang kulakukan bukan untuk nama. Tapi untuk Allah, yang tahu segalanya meski tak terlihat. Bu Hajah Ramlah. Dan saat surat itu selesai dibacakan, langit lok pasir gerimis perlahan. Langit pagi lok pasir tampak kosong tanpa bayangan helikopter. Tak ada lagi dentuman baling-baling yang selama berminggu-minggu menggetarkan udara desa itu, membawa bantuan, harapan, dan keteduhan dari seorang perempuan yang mereka panggil Bu Hajah. Rumah panggung, koperasi, sekolah darurat, dan ruang aman untuk anak-anak masih berdiri kokoh. Tapi kehadiran Bu Hajah, yang selama ini seperti matahari bagi mereka, kini tinggal jejak langkah. Sudah 3 hari sejak ia pergi. Warga masih sering menengok ke jalan masuk, berharap melihat sosok perempuan berselendang coklat itu kembali berjalan sambil membawa buku catatannya. Tapi tidak. Ia sudah benar-benar pergi. Dan desa harus melanjutkan hidup. Pak Leman kini menjabat sebagai kepala koperasi, menggantikan posisi pengelola sebelumnya yang diminta Bu Hajah untuk melanjutkan pendidikan ke Banda Aceh. Ia menerima amanah itu dengan berat hati, tapi penuh tanggung jawab. Setiap hari ia membuka buku catatan koperasi, mengawasi transaksi, dan mencatat pemasukan dari hasil usaha kecil warga. Mbak Nisa memimpin ruang belajar, sementara Zain yang dulunya penuh iri kini menjadi pengawas logistik dan pengatur distribusi hasil laut dari kelompok nelayan. Namun, tanpa kehadiran Bu Hajah, semuanya terasa berbeda. Bukan karena tidak bisa berjalan,
Tapi karena ritme harian yang dulu dituntun kini harus mereka atur sendiri. Tak ada lagi sosok yang mengingatkan tanpa suara. Tak ada yang membagi kopi panas sambil menyampaikan rencana. Waktu pun menguji mereka. Pada minggu kedua kepergian Bu Hajah, terjadi badai kecil di laut. Tidak sebesar tsunami, tapi cukup untuk memporak-porandakan ladang garam warga dan menenggelamkan 2 perahu milik nelayan yang baru dibeli dari hasil usaha koperasi. Kejadian itu memicu ketegangan. Beberapa warga menuntut dana bantuan tambahan dari koperasi. Kami tidak bisa melaut, ujar seorang nelayan, Rahmat. Tanpa perahu, kami tak bisa kerja. Lalu makan apa anak istri kami? Koperasi bukan bank, jawab Zain tegas. Kita semua diatur berdasarkan kesepakatan. Dana darurat pun terbatas. Tidak bisa semua langsung dikucurkan. Kalau Bu Hajah masih di sini, pasti dibantu, sergah yang lain. Kalimat itu seperti belati bagi Zain. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Iya, mungkin benar. Tapi Bu Hajah tidak pernah mengajari kita minta terus. Dia mengajari kita cari solusi. Rapat darurat diadakan. Pak Leman memutuskan agar dana darurat dibuka sebagian, namun dengan perjanjian pengembalian ringan. Mereka membentuk tim gotong royong untuk memperbaiki perahu yang masih bisa diselamatkan. Warga saling bantu. Yang tak punya keahlian mengangkat kayu, mengikat tali, menyisir puing-puing kayu terapung di pantai. Dalam 3 hari, 2 perahu bisa kembali melaut. Hasil tangkapannya tak banyak, tapi cukup untuk membuktikan bahwa warga Lok Pasir belum menyerah. Di ruang aman anak-anak, Bu Salma masih menetap, meski ia mulai melatih 2 guru lokal agar bisa melanjutkan program pendampingan psikologis anak. Salah satunya adalah Fitri, gadis lulusan pesantren yang kembali ke desanya setelah mendengar berita kebangkitan Lok Pasir. Fitri memiliki suara lembut, wajah tenang, dan senyum yang tak pernah lepas. Namun suatu sore, Fitri menemukan Ramlah kecil, anak Mbak Nisa, berdiri diam di bawah hujan. Ayo masuk, ajak Fitri, memegang tangan bocah itu. Enggak mau, jawabnya pelan. Aku suka hujan. Fitri menunggu, lalu bertanya, kenapa suka hujan? Karena waktu Bu Hajah pamit, langit juga menangis. Fitri terdiam. Anak-anak mungkin tidak tahu banyak tentang koperasi atau rapat warga, tapi mereka tahu kehilangan. Dan mereka tahu betapa besar arti seseorang yang hadir bukan hanya dengan tangan, tapi juga hati. Waktu berjalan. 2 bulan, 3 bulan. Desa mulai terbiasa berdiri sendiri. Sekolah darurat diresmikan menjadi sekolah tetap dengan dukungan dari yayasan luar yang pernah bekerja sama dengan Bu Hajah. Mereka mengirim papan tulis, seragam, dan bantuan buku bacaan. Koperasi mencatat kenaikan modal usaha. Dari semula hanya 12 keluarga yang bergabung, kini sudah 52 keluarga aktif menabung dan memutar usaha. Beberapa warga membuka warung kecil. Ada yang menjual ikan asap, ada yang mulai mengirim hasil tangkapan ke desa sebelah dengan sepeda motor milik bersama. Namun, datanglah ujian lain. Suatu malam, sebuah truk besar memasuki desa. Bukan membawa bantuan, tapi membawa alat berat dan petugas perusahaan tambang yang mengaku memiliki izin eksplorasi pasir besi di sekitar perbukitan Lok Pasir. Mereka membawa surat dari kantor kabupaten. Legal. Ditandatangani. Warga marah. Pak Leman langsung mengumpulkan rapat darurat. Zain, Fitri, Mbak Nisa, dan pemuda-pemudi desa datang. Bahkan beberapa warga dari desa tetangga ikut hadir. Kita tidak boleh diam, kata Zain. Bukit itu bukan hanya tanah. Di sanalah kita berlindung saat tsunami. Itu benteng kita. Kalau dikeruk, kita akan telanjang saat bencana datang lagi. Lalu kita harus apa? Tanya Rahmat. Kita lawan, jawab Fitri. Tapi bagaimana? Mereka tidak punya kekuasaan. Tidak punya jaringan ke media. Surat izin sudah diteken pejabat. Dan mereka hanya warga biasa. Lalu seseorang menyarankan, tulis surat ke Bu Hajah. Semua setuju. Malam itu, Pak Leman menulis tangan sebuah surat. Menceritakan apa yang terjadi. Meminta nasihat, bukan bantuan. Lalu dikirimkan ke alamat yang pernah ditinggalkan Bu Hajah, melalui seorang relawan lama. 2 minggu berlalu.
Tak ada balasan. Hingga pagi itu, sebuah mobil berwarna krem memasuki desa. Bukan helikopter. Bukan mobil pemerintah. Tapi dari dalamnya turun seorang pria berkacamata, membawa map hitam. "Saya dari tim hukum Bu Hajah Ramlah," katanya. "Beliau membaca surat Bapak, dan meminta saya datang." Warga berkumpul. Map itu dibuka. Di dalamnya, surat dari Bu Hajah. Isi suratnya singkat. "Jika ada yang datang membawa izin, lawanlah dengan hak kalian sebagai manusia. Bukit bukan milik siapapun. Ia milik mereka yang menjaganya. Jika kalian yakin, maka Allah akan memudahkan jalan." Disertakan pula dokumen laporan resmi dari tim ahli lingkungan yang telah dikirim diam-diam oleh Yayasan Bu Hajah 2 minggu lalu. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa pengerukan bukit berisiko tinggi merusak sistem resapan air dan mempercepat abrasi laut. Salinannya dikirim ke pemerintah provinsi dan media lokal. 4 hari kemudian, izin tambang dicabut. Warga menangis. Bukan karena ancaman tambang batal, tapi karena sekali lagi, tangan tak terlihat itu hadir dalam senyap. Membantu, tapi tidak memamerkan. Kabar bahwa Bu Hajah kini sakit di Malaysia tersebar beberapa minggu kemudian. Kelelahan dan tekanan membuat tubuhnya melemah. Namun ia menolak dijenguk. "Saya tidak ingin dikenang di ranjang. Saya ingin dikenang dalam langkah," kata kabar terakhir yang diterima Pak Leman melalui telepon dari sekretarisnya. Dan langkah itu masih hidup. Di jalan-jalan Lok Pasir. Di ruang aman anak-anak. Di sekolah yang kini punya perpustakaan kecil. Di koperasi yang mencetak laporan keuangan bulanan. Di senyum anak-anak yang berani bermain di pantai lagi, tanpa bayang-bayang gelombang. Bu Hajah mungkin jauh. Tapi benihnya tumbuh di setiap kepala dan hati warga yang kini tak lagi takut berdiri sendiri. Matahari baru saja terbit ketika Fitri membuka jendela ruang belajar. Udara pagi menyelusup ke dalam ruangan yang masih sepi. Aroma kayu basah dan debu buku yang lama tidak disentuh menyatu dalam kesenyapan yang menenangkan. Di luar, burung-burung kecil terbang melintasi halaman, hinggap sebentar di pagar bambu, lalu terbang lagi menuju pohon sukun di ujung lapangan. Hari itu istimewa. Bukan karena ada tamu, bukan karena acara besar, tapi karena untuk pertama kalinya, para pemuda Lok Pasir akan berkumpul secara mandiri. Tanpa inisiatif dari Pak Leman, tanpa dorongan dari Bu Hajah, dan tanpa instruksi dari siapapun. Rapat itu dipimpin oleh Zain, yang kini tak lagi dikenal sebagai pemuda pendendam. Ia kini jadi ketua Forum Pemuda Desa, sebuah organisasi kecil yang terbentuk sebulan setelah ancaman tambang berhasil digagalkan. Dalam rapat itu, Zain ingin membahas satu hal yang terus menghantuinya dalam tidur. Masa depan. Kita semua sudah selamat. Sudah berdiri lagi. Tapi apakah kita akan berhenti di sini? Tanya Zain membuka rapat. Sekitar 20 orang duduk melingkar di bawah tenda. Mereka datang dari latar belakang berbeda. Ada yang nelayan, ada yang guru honorer, ada yang baru lulus SMA sebelum tsunami datang. Beberapa bahkan pernah ingin merantau, tapi sekarang memilih tinggal karena merasa punya tanggung jawab. Saya pikir, kita harus mulai memikirkan lebih dari sekadar bertahan. Kita harus mulai menciptakan. Fitri yang duduk di sampingnya mengangguk. Kita tak bisa selamanya hidup dari hasil laut saja. Perubahan iklim membuat laut makin sulit ditebak. Lalu bagaimana? Tanya Rahmat. Wisata, jawab Zain singkat. Semua menoleh. Lok Pasir indah. Pantainya belum tersentuh. Bukit kita aman. Sejarah kita kuat. Kita bisa bangun ekowisata. Tapi yang berbasis komunitas. Bukan investor besar. Bukan resort mewah. Tapi rumah warga sebagai penginapan. Pantai sebagai kelas alam. Dapur sebagai tempat tamu belajar masak tradisional. Ide itu awalnya terdengar muluk. Tapi seiring Zain menjabarkan rencananya, semua mulai melihat kemungkinan. Mereka membayangkan turis dari kota datang, menginap di rumah kayu, makan hasil tangkapan laut segar, belajar menganyam tikar, ikut upacara laut, dan mendengar kisah tsunami langsung dari para penyintas. Dan yang paling penting, mereka tak perlu kehilangan desa mereka untuk itu. Seminggu kemudian, Forum Pemuda mulai bekerja. Mereka mendata rumah-rumah yang bisa dijadikan homestay. Mereka membuat daftar menu tradisional.
Mereka meminta Fitri menulis ulang sejarah Lok Pasir, dari masa sebelum tsunami hingga kini, agar bisa dibacakan kepada tamu yang datang. Mereka bahkan mengadakan pelatihan bahasa Inggris dasar, diajarkan oleh seorang mahasiswa dari Banda Aceh yang sedang KKN. Anak-anak belajar menyebut nama ikan dalam 2 bahasa. Orang tua belajar menyapa tamu dengan senyum. Lalu muncullah satu ide lagi. Museum Tsunami Desa. Sebuah ruangan sederhana, dibangun di atas fondasi rumah lama yang hancur. Di dalamnya dipajang sisa-sisa puing tsunami. Jam dinding yang berhenti pukul 7.52, sepotong papan nama warung, boneka rusak, dan gambar-gambar yang digambar anak-anak sesudah bencana. Di tengah ruangan, terpajang kutipan dari surat Bu Hajah. Kalau suatu hari nanti aku tiada, jangan doakan agar aku dikenang, tapi doakan agar desa ini tetap tumbuh. Setiap kali orang membaca tulisan itu, mereka terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Tak sedikit yang kemudian berdiri lebih tegak dan tersenyum lebih dalam. Di tengah kemajuan itu, Pak Leman tetap berjalan perlahan. Usianya yang makin senja membuatnya sering duduk di teras rumah panggungnya sambil mengamati aktivitas warga. Suatu siang, Fitri datang membawa sepiring kue talam dan secangkir kopi. Pak Leman, kami mau undang Bapak ke peresmian homestay minggu depan. Pak Leman tersenyum. Sudah waktunya aku hanya jadi tamu. Kalian sekarang yang melanjutkan. Fitri menunduk. Tanpa Bapak, kami tidak akan berani. Tanpa Bu Hajah, kita semua tidak akan percaya bahwa kita bisa. Keduanya terdiam. Nama Bu Hajah memang tak pernah hilang dari percakapan warga. Tapi bukan sebagai simbol yang diagungkan, melainkan sebagai benih yang terus tumbuh dalam langkah mereka. Berita tentang desa wisata Lok Pasir perlahan menyebar. Dimulai dari postingan mahasiswa KKN, lalu blog seorang guru dari Meulaboh, hingga akhirnya masuk ke sebuah situs perjalanan nasional. Tak lama kemudian, tamu pertama datang. Sepasang suami istri dari Medan. Mereka disambut dengan tari ranu pelampuan oleh anak-anak, diantar ke rumah panggung homestay, dan dijamu dengan gulai asam keueng serta pisang rebus. Saya kira tempat ini masih trauma, kata sang suami saat duduk di beranda malam itu. Tapi yang saya temukan justru semangat luar biasa. Fitri yang mendampinginya hanya tersenyum. Kami tidak ingin hidup sebagai korban. Kami ingin hidup sebagai pengingat. Sepasang tamu itu kemudian menulis artikel panjang tentang pengalaman mereka. Judulnya, Lok Pasir, Desa yang Menolak Lupa, tapi Tidak Menangis Selamanya. Artikel itu dibaca ribuan orang dalam 2 minggu. Dan sejak saat itu, tamu demi tamu mulai berdatangan. Tidak dalam jumlah besar, tapi cukup untuk membuat dapur warga kembali berasap. Anak-anak mendapatkan mainan baru. Perahu diberi cat segar. Dan yang paling membanggakan, koperasi desa kini memiliki tabungan cukup untuk membangun klinik kecil di ujung desa. Di tengah semua perubahan itu, datanglah kabar dari Malaysia. Bu Hajah wafat. Berita itu datang dari sekretaris pribadinya yang selama ini menjembatani komunikasi dengan Lok Pasir. Surat elektronik itu dibuka oleh Zain di ruang koperasi, dan ia membacakannya di tengah forum warga. Beliau wafat tenang setelah 2 bulan sakit. Wasiat terakhirnya adalah agar tidak dibangun tugu, tidak dibuat upacara, dan tidak dikirim karangan bunga. Tapi ia meminta agar tanah Lok Pasir dijaga, anak-anaknya dididik, dan pohon-pohon tetap tumbuh. Tak ada tangis histeris. Tapi mata semua orang basah. Warga menggelar doa bersama. Bukan di masjid, tapi di halaman sekolah yang dibangun dari uangnya. Anak-anak membacakan surat pendek. Para ibu membawa tumpeng. Para lelaki menyembelih 2 kambing dari hasil koperasi. Di dinding Museum Tsunami, mereka menambahkan 1 figura kecil. Di dalamnya, selembar foto hitam putih. Gambar Bu Hajah, tersenyum kecil, berdiri di bawah pohon sambil memegang buku catatan. Di bawahnya tertulis, perempuan yang membawa segunung uang, tapi menanamnya dalam hati orang-orang. Malam itu, setelah doa bersama, Fitri duduk sendirian di pantai. Angin laut menerpa wajahnya lembut. Cahaya bulan jatuh di permukaan air seperti percikan perak. Dari belakang, Zain datang membawa lampu minyak kecil. Kau tahu, kata Fitri, aku baru sadar bahwa Bu Hajah tidak pernah berpidato panjang, tidak pernah mengajar secara formal,
tapi semua yang dia lakukan jadi pelajaran. Zain mengangguk. Dia tidak bicara tentang Allah tiap waktu, tapi tindakannya adalah zikir yang berjalan. Fitri memejamkan mata. Angin membawa suara ombak. Bukan lagi gelombang yang menakutkan, tapi irama yang mengingatkan. Kita tidak akan pernah bisa jadi seperti dia, ucap Fitri. Tidak. Tapi mungkin itu bukan maksudnya. Maksudnya, kita hanya perlu jadi seperti kita yang bangkit dan tidak lupa. Lampu minyak menyala redup. Tapi cukup untuk menerangi dua anak muda yang duduk di tepi pantai. Dan jauh di laut sana, gelombang kecil terus datang. Tapi kali ini, mereka tidak takut. Karena mereka tahu, mereka punya kaki. Dan kaki itu telah belajar berdiri sendiri. Langit lok pasir pagi itu dihiasi awan tipis yang bergerak perlahan. Udara laut masih membawa aroma asin, tapi tidak lagi terasa menyakitkan. Di kejauhan, anak-anak berlari di atas pasir basah, meninggalkan jejak-jejak kecil yang sebentar hilang di lamun ombak. Hari itu adalah tanggal yang sangat biasa. Tidak ada upacara, tidak ada peringatan. Namun bagi warga Lok Pasir, tanggal itu memiliki makna yang tidak tertulis. Setahun sejak tsunami datang. Setahun sejak suara bumi bergemuruh dan gelombang memutus kehidupan. Setahun pula sejak perempuan berselendang coklat turun dari langit dengan segunung uang dan segunung cinta. Pagi itu, Fitri berdiri di depan kelas. Ruangan sekolah yang dulunya beratapkan terpal kini sudah berpagar kayu dan berdinding papan. Di dalamnya, duduk belasan murid yang mengenakan seragam putih merah. Siapa yang bisa sebutkan nama tempat perlindungan saat gempa? Tanya Fitri. Tangan-tangan kecil terangkat tinggi. Bukit Hijrah, Bu. Kenapa dinamakan Bukit Hijrah? Karena tempat kita hijrah waktu laut marah. Jawaban itu membuat Fitri tersenyum. Di sela-sela pelajaran, ia menyelipkan kisah tentang Bu Hajah. Tapi tidak pernah menyebut nama panjangnya. Ia hanya disebut sebagai Ibu dari Langit. Sebab itulah yang dipercaya anak-anak. Ibu dari langit datang naik burung besi, ucap anak-anak. Dia bawa makanan, selimut, dan cerita. Fitri tidak pernah membantah. Karena di usia anak-anak, kebenaran seringkali lebih mudah dimengerti lewat rasa, bukan logika. Sementara itu, di rumah panggung milik Pak Leman, sebuah pertemuan kecil berlangsung. Para pengurus koperasi berkumpul membahas rencana besar, membangun ruang produksi olahan laut yang lebih profesional. Kita butuh ruang dengan peralatan yang memadai, ujar Zain. Sekarang pesanan ikan asap dan abon laut dari luar Aceh mulai banyak. Kalau kita tak naik level, kita akan tertinggal. Berarti butuh tambahan dana, sahut Rahmat. Kita bisa ajukan proposal ke Yayasan Mitra Bu Hajah, saran Pak Leman. Tapi Zain mengangkat tangan. Saya pikir sudah waktunya kita tidak lagi mengandalkan sisa jaringan beliau. Kita harus bangun dari kekuatan kita sendiri. Kita patungan. Kita ajukan dana koperasi. Kita cari investor lokal. Tapi semuanya harus milik desa. Tanpa syarat. Tanpa nama. Pak Leman menatapnya dalam diam. Di benaknya, ia melihat sosok Zain muda yang dulu pemarah dan sinis, kini berubah menjadi pemimpin yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus mengalah. Baik, ujarnya kemudian. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Nama ruang produksi itu harus Ramlah Food House. Bukan karena kita ingin mengenang, tapi karena kita ingin menyambung benih. Semua setuju. Mbak Nisa kini menjadi tokoh penting di komunitas perempuan. Ia memimpin kelompok memasak, pelatihan kerajinan, hingga pelatihan parenting pasca trauma. Anaknya, Ramlah kecil, sudah berusia 5 tahun, dan jadi murid paling cepat menghafal surah di sekolah. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Mbak Nisa duduk di beranda sambil menyulam. Di sampingnya, duduk seorang perempuan paruhbaya, tamu dari luar daerah yang sedang menginap di homestay miliknya. Bu Nisa, katanya, saya datang ke sini karena membaca tentang Bu Hajah. Mbak Nisa berhenti menyulam. Ya, banyak yang datang karena itu. Benarkah semua cerita itu? Bahwa beliau tidak pernah ambil sepeser pun dari semua yang ia bangun. Benar. Justru dia yang memberi. Bukan cuma uang. Tapi waktu, tubuh, hati.
Lalu kenapa tidak dibangun monumen untuk mengenangnya? Mbak Nisa tersenyum kecil. Karena yang ia bangun tidak butuh batu, tapi butuh hidup. Ia bangun manusia, bukan tempat. Dan manusia yang terbangun itulah monumen terbaik. Tamu itu diam. Menatap langit lok pasir yang perlahan menutup hari dengan semburat merah muda. Di kejauhan, suara anak-anak terdengar dari ruang belajar, sedang mengaji surah pendek. Malam itu, warga mengadakan majelis kecil di pelataran masjid. Bukan untuk memperingati 1 tahun bencana, tapi untuk mendoakan semua yang telah wafat, termasuk Bu Hajah. Ustaz muda yang kini jadi imam tetap masjid berdiri di depan mikrofon. Ia membacakan surat Yasin, lalu mengajak semua hadirin mengangkat tangan. Ya Allah, katanya dalam doa, ampunilah dosa kami, dosa para syuhada yang gugur dalam musibah, dan dosa orang-orang yang menolong kami tanpa pernah minta balasan. Air mata jatuh di banyak pipi malam itu. Bukan karena duka, tapi karena syukur. Karena mereka tahu, mereka tidak sendiri. Tidak pernah sendiri. Beberapa bulan kemudian, datang surat dari luar negeri. Sebuah lembaga kemanusiaan di Inggris ingin menjadikan Lok Pasir sebagai desa studi model kebangkitan pasca bencana. Mereka meminta izin untuk mengirim mahasiswa dan tim dokumenter. Warga menyambut baik. Tapi dengan satu syarat. Tidak ada nama individu disebut. Semua ini kerja kolektif. Semua ini karena Allah, kata Pak Leman tegas. Tim itu datang. Menginap, mewawancara, membuat catatan. Mereka merekam kisah hidup, pembangunan, trauma, kebangkitan, dan semangat gotong royong yang tidak dibuat-buat. Tapi mereka tidak pernah berhasil menemukan foto atau video resmi tentang sosok Bu Hajah. Apakah tidak ada dokumentasi beliau? Tanya salah satu peneliti. Tidak, jawab Zain. Dan kalaupun ada, itu untuk kami simpan. Karena beliau datang bukan untuk dilihat, tapi untuk melihat. Akhirnya, dokumentasi itu dibuat dalam bentuk tulisan. Tidak ada gambar wajah, hanya cerita. Dan di halaman terakhir, ditulis kutipan sederhana. Seorang perempuan datang, meninggalkan uang, membangun desa, lalu pergi, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Tahun-tahun berlalu. Lok Pasir tumbuh menjadi desa yang dikenal karena kemandirian, pendidikan, dan wisata berbasis komunitas. Setiap tamu yang datang akan mendengar kisah tsunami, lalu kisah kebangkitan. Mereka akan melihat museum kecil, lalu ruang produksi Ramlah Food House. Mereka akan mencicipi keripik rumput laut dan mendengar anak-anak mengaji sambil duduk di beranda kayu. Di sudut museum, figura foto Bu Hajah tetap berdiri. Tak bertambah besar. Tak diberi bunga. Hanya dilap lembut setiap Jumat oleh anak-anak secara bergilir. Dan di malam Jumat, suara doa selalu mengalir. Ya Allah, limpahkan rahmat untuk orang yang menanam tanpa ingin dituai. Pada suatu hari, Ramlah kecil, yang kini berusia 12 tahun, menulis karangan di sekolah. Judulnya, Orang yang tidak pernah aku temui, tapi aku panggil ibu. Dalam karangannya, ia menulis, kalau hari itu tidak ada tsunami, mungkin aku tidak akan pernah tahu tentang arti bangkit. Kalau tidak ada Bu Hajah, mungkin kita tidak akan tahu cara berjalan setelah luka. Tapi karena semua itu ada, sekarang aku tahu bahwa kadang Allah tidak mengirim keajaiban dalam bentuk cahaya dari langit. Kadang, Allah mengirim satu orang saja, yang cukup untuk mengubah 1000 hati. Dan karangan itu dibacakan di acara peringatan Hari Guru Sedesa. Di hadapan semua orang. Dan semua menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena mereka tahu. Kisah ini telah selesai. Tapi warisannya belum pernah berakhir.